Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Ibu, Bapak yang saya hormati. Semoga pada hari ini dan seterusnya Ibu, Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Ibu Bapak baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like videonya, serta bunyikan loncengnya. Pada hari ini, saya akan berbagi informasi tentang SKPNS dan SK-P3K tahun 2021. Kita simak bersama-sama apa yang diungkapkan oleh Ketua Forum Honorer K2. Dikutip oleh jpnn.com, media yang sangat terkenal ini, media daring, puluhan honorer K2 tertipu. Orang mengaku staf KSP, setor uang demi SKPNS dan P3K. Puluhan honorer K2 menjadi korban penipu calo. Mereka terjerat bujukan maut para calo yang menjanjikan bisa mendapatkan SKPNS maupun SK-P3K. Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih mengaku mendapat laporan dari pengurus honorer K2 di Jawa Barat. Mereka menginformasikan telah difasilitasi oknum yang mengaku pegawai kantor staf presiden atau disingkat dengan KSP untuk audensi demi mendapatkan SKSN baik PNS maupun P3K. Ini ketua forumnya minta bantuan saya mengecek ke KSP soal permintaan dana audensi Rp50.000 per orang. Rp50.000 per orang untuk audensi ke KSP, Ibu Bapak. Kata Nur Baitih pada JPNN pada hari Kamis tanggal 30 Desember. Nur mengungkapkan permintaan uang audensi Rp50.000 per orang ini hanya permulaan. Setelah audensi akan dilanjutkan dengan proses percepatan pemberian SK P3K dan SK PNS. Rencananya SK diserahkan Januari 2022. Nah, jadi si calo ini menjanjikan bahwa SK akan diserahkan ke guru yang sudah memberikan uang tadi pada bulan Januari 2022 yang akan datang sekarang. Nur makin terkejut karena honorer K2 sudah menyetorkan dana Rp 10 juta per orang. Aduh. Untuk mendapatkan SK, Ibu Bapak ya, untuk mendapatkan SK PNS atau P3K, guru honorer K2 ini sudah ada yang menyetorkan uang 10 juta kepada si calo tadi. Setelah itu diminta lagi 400.000 per orang. Sudah menyetorkan 10 juta, diminta lagi 450.000 per orang. Dana 10 juta dan Rp450.000 sudah dibayar teman-teman. Karena ingin tahu kelanjutan dana yang sudah dikasih itu, mereka minta audensi dengan KSP. Lagi-lagi diminta Rp50.000 untuk staf KSP. Nah, jadi totalnya semuanya 10.500.000 Ibu Bapak ya, untuk si calo ini sebenarnya, karena nggak mungkin kan KSP seperti itu. Kalau mungkin pun juga, untuk apa adanya tes P3K, untuk apa adanya persyaratan-persyaratan, untuk apa adanya juknis. Kalau sudah begitu, ya yang punya uang tinggal setorkan saja uang 10.500.000 jadi DSK-nya.
nggak perlu ada tes mungkin Ibu Bapak ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Nur yakin bahwa orang yang minta uang kepada honorer itu adalah calo, pasti, karena sampai hari ini tidak ada kabar soal SKPNS. Bahkan jadwal audiensi juga belum ada. Nur yang merasa kasihan pun mengecek ke KSP. Hasilnya bisa ditebak bahwa tidak ada staf maupun pejabat KSP yang meminta dana sepeser pun kepada honorer. Bukan? Jadi staf KSP itu nggak ada yang meminta uang kepada honorer, kepada guru. Beberapa kali saya audiensi ke KSP, nggak ada permintaan dana apapun. Ucap Nurbaiti ini. Bahkan setelah saya lulus P3K guru tahap 1, nggak ada pegawai KSP minta duit karena integritasnya dijaga, ucapnya. Ucap Bu Nur ini ya. Lanjutkan Bu Nur berbicara. Kasus penipuan tersebut akan ditindaklanjuti KSP. Para honorer K2 yang sudah terlanjur membayar diminta untuk membuat laporan secara resmi karena sudah masuk ranah pidana. Kawan-kawan honorer K2 jangan mudah percaya dengan bujukan calo. Memang kita ingin menjadi ASN, tetapi bukan berarti tidak berpikir rasional. Ikuti prosedur yang ada karena semua serba online kok, himbau Nurbaiti. Nah, ini mungkin amanat dari Ibu Nurbaiti sebagai Ketua Forum Honorer K2 supaya honorer K2 atau guru-guru yang lainnya jangan mudah terbujuk. Kurang lebihnya saya minta maaf Ibu Bapak. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.